Kita akan mulai ibadah kita. Puji nama Tuhan, amin. Senang berada di rumah Tuhan. Kita mau bernyanyi, kita mau memuji, memuliakan namanya. Kita mau bersuka cita untuk waktu yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami, untuk kami dapat beribadah. Satu hal kerinduan kami ya Bapa, kami datang dengan hati yang terbuka. Kami datang dengan hati penuh ucapan syukur, hati yang penuh kegirangan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan segala sesuatu yang Kau karyakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami berkemenangan pada saat ini ya Bapa. Dan kami yakin percaya kuasa Roh hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, menguduskan kami, sehingga ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada selesainya ya Bapa, segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama, kita mau memuji Dia, memuji, memuliakan namanya lewat pujian-pujian kita. Kita mau katakan kemenangan kita di dalam Tuhan. Amin, haleluya. Mohon pujian bagi Dia, kita mau bersuka cita bagi Dia. Maka pujian kita sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama, kita mau memuji Dia, kita mau memuliakan namanya. Dia yang berkuasa. Amin. Nama-Nya yang mulia. Tidak ada keraguan bagi kami, sebab Kau yang kami sembah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Inilah pujian kami ya Bapa. Kami percaya lawatan-Mu. Aku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Lawatan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau. Terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah
bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami percaya lawatan yang indah daripada-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Dan pujian kami, tetapi kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Mata siapa hati kita memuji, menyembah Dia, memuliakan namanya. Waktu yang terbaik adalah berada di dalam hadirat-Nya. Kami datang di dalam hadirat-Mu saat ini. Engkau yang berkarya, Engkau uji, Kau memampukan kami mengerti rencana-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan pujian Kau. Terima kasih Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji. How great. Oh my God, when I am older, God's Savior, all the world that can bear. I see the stars, I hear the rolling thunder. The powers of the universe display. Can see my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Can see my soul, my Savior God. How great Thou art, how great Thou art. And when I see how great Thou art, how great Thou art. Terima kasih ya Bapa. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji. Terima kasih ya Bapa. Mari kita memuliakan nama Tuhan kita. Mari kita mengucapkan atas segala kasih. Terima kasih ya Bapa.
Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kami datang berada di dalam hadirat-Mu Tuhan, berada di dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Amin. Kita akan masuk di dalam doa. Kita percaya untuk apa yang akan Tuhan lakukan terus di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat karya-karya Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita mau percaya bahwa di dalam Tuhan segala perkara mungkin bagi kita. Amin. Hal itu akan mustahil terjadi, tetapi bagi Tuhan kita percaya. Tuhan menuntut kita untuk kita mau percaya, dan kita akan melihat apa yang akan Tuhan lakukan di dalam setiap pribadi kita. Kita akan mau bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kita, pemimpin-pemimpin kita, baik di dalam pemerintahan daerah, pemerintahan di pusat. Amin. Kita mau bawa di dalam doa, dan juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Nairobi, Kenya. Ada Pastor Patrick Nyamai dan ada Pastor Steve Lacy di gereja kita di Kalgoorlie, Australia. Kita mau bawa di dalam doa terus memakai amin segala sesuatu, dan kita akan mau melihat juga untuk gereja kita yang ada di Puri. Amin. Kita mau bawa di dalam doa biar Tuhan terus menolong gereja bertumbuh, gereja yang datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan jiwa-jiwa yang datang untuk merespon di dalam Dia. Amin. Kalau ada kebutuhan silakan angkat tangan, kita akan mau bawa di dalam doa. Kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Ada yang kebutuhan doa, kita juga mau bawa di dalam doa untuk anak saya, Esther dan Devan, ada batuk sedikit. Kita percaya untuk mujizat Tuhan. Amin. Ada kebutuhan yang amin. Buat tantanya Pak Sarif lagi sistem nafas. Amin. Kita amin. Kita bawa di dalam doa untuk Pak Syarif. Kita percaya kuasa mujizat Tuhan. Ya. Evan lagi sakit Mas Tuh. Kita membawa dalam doa untuk Evan, amin, untuk kesembuhan mujizat. Kita akan melihat apa yang akan Tuhan lakukan. Kalau tidak ada lagi, amin, kita bawa di dalam doa untuk gereja kita. Biarlah Tuhan menolong dan setiap pribadi kita. Saya percaya bahwa saya dan saudara membutuhkan Tuhan senantiasa. Untuk itu kita datang di tempat ini. Untuk itu kita mau datang. Untuk kita mau berdoa kepada Tuhan. Untuk kita tetap berada di dalam jalurnya, di dalam rencana, dan khususnya di dalam iman percaya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, waktu yang terbaik yang Engkau berikan bagi kami, khususnya untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih kami bisa berada di dalam negara kami. Terima kasih perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dan hikmat bagi para pemimpin kami. Berkati ya Bapa, Engkau rawat Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk para hamba-Mu yang berada di dalam persekutuan kami, gereja kami di Nairobi, Kenya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Patrick Tuhan, Engkau Tuhan tolong dia, Engkau mau pakai di dalam kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau berkati keluarganya Tuhan, seluruh jemaat di dalam pengembalaan Tuhan. Dan kami juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kami di Kalgoorlie, Australia. Ada Pastor Lacy Tuhan, Steve Lacy Tuhan, Kau tolong ya Bapa. Biarlah segala sesuatu Tuhan apa yang kami kerjakan bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan gereja kami yang dalam perintisan yang dipuri Tuhan, Pastor Rolf Tuhan, Engkau tolong, Kau sertai ya Bapa. Kami percaya bahwa ada kebangunan rohani, ada sesuatu yang Kau nyatakan ya Bapa di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, penyertaan yang sangat luar biasa. Dan kami akan melihat perkara-perkara yang Kau akan karyakan dalam kehidupan kami. Berkati penemuan kami bawa di dalam doa untuk tantenya Pak Syarif Tuhan. Pemulihan Tuhan, kami percaya kuasa mujizat untuk Devan, Esther Tuhan. Kami percaya kesembuhan daripada-Mu. Ya Bapa, di dalam Engkau juga ya Tuhan. Yesus untuk Evan Tuhan yang sakit Tuhan. Ya Bapa, kami percaya untuk apa yang Kau akan lakukan di dalam kehidupan. Dan kami percaya kuasa mujizat-Mu. Ini doa kami Tuhan, Kau tutup bungkus kami ya Bapa dengan kebenaran dan firman-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Di dalam pertemuan ibadah kami yakin percaya bahwa berkemenangan di dalam Engkau. Ada rasa ucapan syukur kami
di dalam pertolongan yang selalu baru daripadamu. Ini doa kami ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami dengan hati yang terbuka, hati yang berkemenangan. Terpujilah namamu di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Untuk apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Silakan dulu. Amin. Senang bersama dengan saudara. Kita masih tetap berada di dalam protokol kesehatan. Kalau saudara tidak ada masker, silakan bisa mengambil di belakang atau ada hal yang lain. Senang bersama dengan saudara. Kita akan melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam iman kita yang bertumbuh, dan kita mau mengucap syukur untuk apa yang akan Tuhan lakukan di dalam pribadi, di depan pribadi kita di tempat ini. Amin. Ada berapa pengumuman bagi kita? Hari Sabtu kita akan bergabung di gereja kita yang di Puri. Kita akan mengisi acara konser di sana. Mungkin kalau ada saudara, kalau ada tim band atau keluarga yang mau menyumbangkan lagu, silakan menghubungi saya dan saya akan menyiapkan laporan ke sana. Mungkin kita akan menyiapkan 1 atau 2 lagu. Lagu yang kedua mungkin sebagai cadangan, karena dari Pulau Gaduh juga akan membawa lagu dan kita juga diminta untuk mengisi acara. Dan kita akan ke sana pada hari Sabtu jam 7 malam acaranya. Saya juga tidak tahu tempatnya, tetapi saya akan share dan kita akan berkomunikasi terus. Dan puji nama Tuhan, ibadah di sana sudah memasuki ibadah yang ketiga. Dan hari Sabtu yang lalu ada penginjilan di jalan. Dan selama 2 kali ibadah tidak ada orang, hanya keluarga mereka, 2 anak kecil, pastor dan istrinya. Dan inilah yang uniknya saat kita merintis, tidak ada apa-apanya. Pastor, istrinya dan kedua anaknya yang masih kecil, masih bayi. Tapi ketika kita turun di jalan, ada 2 orang diselamatkan dan bersama beribadah. Jadi mereka ibadah ada 6 orang. Dan ini akan menjadi suatu motivasi indah yang kita lakukan ketika kita berada di dalam jalan. 2 orang diselamatkan, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, dan pada saat ini mereka datang ke gereja Tuhan. Amin. Dan kita akan melakukan terus, dan saya akan share nanti ke gedungnya di mana kita akan berkumpul. Jadi siapkan kalau saudara mau bergabung, mau bernyanyi, dan kalau saudara kesulitan transportasi. Amin. Tidak ada lagi halangan bagi kita untuk kita mau katakan tidak ada transportasi. Sekarang dengan gampang kita bisa memesan GrabCar, kita bisa memesan dengan aplikasi. Jadi kalau saudara kesulitan di dalam keuangan, amin, kita akan bertemu di sana. Kita akan membayar, kita akan supaya saudara bisa hadir di acara tersebut. Dan kita akan mau bersuka cita untuk mendukung gereja rintisan ini. Amin. Puji nama Tuhan. Itu yang menjadi pengumuman bagi kita. Ibadah hari Minggu, ada ibadah hari Rabu, dan senang bersama dengan saudara untuk kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena Tuhan telah memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Itulah kita, amin, tetap fokus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Puji nama Tuhan. Persembahan kita adalah berbicara mengenai hal memberi. Dan saya mau katakan kepada saudara, jangan menjadi hal beban di dalam hal-hal mengenai memberi. Tetapi lihatlah akan janji Tuhan. Lihatlah apa yang akan Tuhan lakukan di dalam keuangan saudara. Bukan berbicara mengenai tentang biaya yang lain, tetapi ini adalah berbicara mengenai ketersediaan untuk kita dapat melakukan menginjil, membantu di dalam pelayanan internasional, mendukung gereja
gereja yang lain. Dan itulah yang akan kita lakukan terus di dalam kehidupan kita. Dan kita akan mau melihat lagi, amin. Untuk tahun depan, kita mau percaya bahwa ada gereja baru lagi, gereja kisah, di mana murid-murid mau melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itulah penting bagi kita adanya ketersediaan di dalam gedung gereja kita. Kita akan mengakhiri untuk janji iman kita tahap pertama pada bulan Maret ini, amin. Mungkin saudara sudah menulis, tapi saya mau katakan kepada saudara, jangan sekedar menulis, tapi minta kepada Tuhan untuk saudara dimampukan untuk Tuhan mau menolong di dalam janji iman tersebut. Dan kita akan melihat pada April sampai Juni nanti tahap kedua ada janji iman kita di dalam gedung gereja kita. Tapi saya percaya nilai itu adalah berbicara mengenai hati yang terbuka untuk kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi, amin, saya sering mengingatkan kita tempat ini, kita mendapatkan gedung yang sangat bagus dengan low budget. Kita juga, saya dan istri bekerja untuk memenuhi biaya kami, pelayanan kami, dan kami mau melakukan itu karena kami bersuka cita. Tuhan telah menolong dan menyertai kami. Dan untuk itu, amin, gereja seluruh persekutuan kita melakukan hal yang sama. Tuhan tidak pernah melihat jumlah, tetapi Tuhan mau melihat kualitas tiap umat Tuhan yang mau mengandalkan Tuhan, yang mau menaruh pengharapan pada Tuhan. Itulah yang kita mau lakukan, dan kita disebut sebagai orang beriman. Karena iman tanpa perbuatan adalah kalau kita lihat pada hakikatnya iman. Seperti kita hanya menjadi orang beragama, apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana? Tetapi kalau kita menumbuhkan iman percaya kita akan melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi saya mendorong saudara, kita lihat di dalam Maleakhi 3:10 berbicara, ujilah, memberikan suatu tantangan bagi kita. Kita juga lihat di dalam kisah Ayub, ketika dia kehilangan segalanya, Tuhan menolong ketika dia tetap bertahan di dalam iman percaya. Kita juga lihat kisah janda di sana, ketika tidak mempunyai apa-apa, tapi ketika dia memberi yang terbaik, dia melalui masa-masa kekinian, masa-masa sulit tersebut. Jadi mari kita siapkan hati kita memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji, saatnya kami berikan persembahan kami, persembahan yang terbaik. Kami mau kembalikan, kami mau beri untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hati kami ya Bapa, hati yang terbuka untuk memberi, memberkati pelayanan Tuhan, untuk melihat orang-orang yang terhilang, untuk berada di dalam Engkau kembali. Jiwa-jiwa ya Bapa, kami percaya bukan karena kuat kuasa kami, tapi karena Engkau menggerakkan hati kami. Engkau berperkara di dalam setiap kami, dan kami siap memberi. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberi, kita akan bernyanyi bagi Tuhan. God is good. Oh,
disebut. Haleluya. Sedang bersama dengan saudara, ada sekolah minggu di bawah, sedang bersama dengan anak-anak, melayani mereka untuk belajar segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih yang terlibat di dalam pelayanan. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan, amin, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tadi malam, amin, kita ada acara pemulihan pria di tempat ini. Terima kasih untuk yang datang, yang bergabung bersama, dan sangat terberkati. Berbicara mengenai hal-hal, perkara-perkara Tuhan di dalam setiap pribadi kita, amin. Dan sangat terberkati bersama dengan saudara-saudara kita dari PTC Pulau Gadung, mereka bersama dan Pastor Jack membawa, membagikan firman Tuhan. Hal yang menarik, amin, saya melihat tadi malam adalah dia mengambil suatu contoh kisah dari Yusuf. Saya merenungkan, amin, perjalanan Yusuf, begitu banyak tantangan yang dia hadapi. Tetapi apa yang terjadi, amin? Tujuannya adalah Tuhan bukan hanya memberikan tentang kekuasaan atau apapun yang ada di dalam kehidupannya yang manusia jadi, tetapi berbicara untuk menyelamatkan keluarga-keluarganya yang lain, orang tuanya. Dan itu, amin, sangat-sangat terberkati mendengarkan pesan tersebut. Dan saya melihat, amin, kehidupan Yusuf dapat melewati masa-masa sulit di dalam kehidupannya maupun di dalam kehidupan tantangan untuk melakukan dosa atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, amin, kita akan melihat pada pagi hari ini, saat ini berbicara mengenai tentang dosa. Kalau saudara membawa Alkitab, mari kita membuka di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayatnya ke-6 sampai dengan ke-8. Kita akan melihat beberapa menit ke depan. Kejadian pasal yang 4 ayat 6 sampai dengan 8. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, biarlah kebenaran akan firman-Mu menolong kami, menyertai kami. Suatu sukacita bagi kami saat kami datang dengan hati yang terbuka untuk mendengar daripada-Mu, Tuhan. Biarlah pesan ini, ya Bapa, menolong kami di dalam iman percaya kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, amin, mungkin, amin, belum mengerti tentang apa makna dari dosa. Kalau kita lihat dosa itu adalah berbicara mengenai melanggar perintah atau aturan atau hal yang lain tentang akan firman Tuhan. Kita tahu dari awalnya Adam, orang tua dari Kain dan Habel, yang pertama kali melakukan dosa. Karena awalnya apa? Digoda. Seperti melihat hal yang menarik.
yang menarik di dalam bacaan kita, pertama kali pesan nilai kata dosa dikatakan di dalam Alkitab, yaitu kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7. Kita lihat alur jalan ceritanya dari bacaan kita adalah dosa datang karena Kain tidak melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Hatinya murka melihat bagaimana persembahan Habel, adiknya, diterima Tuhan, sedangkan persembahannya sendiri tidak diindahkan oleh Tuhan. Karena itu hatinya menjadi panas, kesal. Kok saya mau memberikan hal ini, tetapi kok tidak diterima? Ini adalah kondisi ketika amarah, ketika emosi. Ini adalah suatu kondisi di mana iblis sangat senang untuk menyukai ketika hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Ini adalah kondisi yang sangat disukai oleh dosa ketika amarah menyerang kehidupan kita. Tetapi hal yang menarik di dalam ayat ke-7, kita dapat menemukan kata pintu. Saudara melihat di dalam ayat ke-7 ada kata pintu. Kita mendapatkan kata pintu. Istilah pintu ini adalah sangat menarik. Salah satu nama gereja kita yang kita ada di daerah Cengkareng, Muara Karang, dan Puri. Nama gereja kita The Door. Tapi itu adalah berbicara mengenai perjalanan Tuhan, berkata bahwa Dia adalah pintu. Tapi yang kita lihat pada saat ini adalah pintu adalah kata yang menarik, di mana dikatakan di sini adalah hal ini terjadi di dalam keluarga Adam, manusia yang pertama. Mereka sudah mengenal apa yang disebut dengan artinya pintu. Sebab kalau tidak, Tuhan tidak akan menamakan istilah pintu dalam percakapannya ke Kain. Kita lihat dari awalnya ketika mereka diusir dari taman. Amin. Tuhan menempatkan malaikat seperti menutup pintu taman tersebut ketika Adam dan Hawa keluar dari taman itu. Pintu itu adalah berbicara mengenai batasan. Kalau kita lihat ada pintu di belakang tersebut, ada batasan, ada di luar dan ada di dalam. Yang artinya apa yang ada di luar pintu, atau mungkin kalau kita pintu masuk, apa yang ada di luar pintu, saya percaya bukan menjadi suatu tanggung jawab kita. Tetapi yang berada di dalam pintu, yang berada di dalam ruangan adalah berbicara mengenai tanggung jawab kita. Tentu dalam hal ini Tuhan berbicara mengenai pintu rohani kita, pintu hati kita, yang adalah pusat dari kehidupan kita. Kenapa di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 firman Tuhan berkata tentang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan amin, pada saat ini dosa sebetulnya belum masuk ke dalam hati Kain. Cuma mengintip di depan pintu, mencari-cari seperti jalan, ada nggak peluang untuk mau masuk. Kenapa firman Tuhan berkata di dalam ayat 7 tersebut seperti mau menggoda, seperti mencari peluang untuk bisa masuk. Tapi ketika hal tersebut menyerang setiap pribadi kita, sebenarnya kita ingat akan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya,
Dosa masih bisa dikuasai dan harus dikuasai di depan pintu sebelum masuk di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, amin, waktu yang baik untuk mengalahkan dosa adalah di depan pintu. Jangan sampai kita biarkan dia masuk. Sebab kalau kita buka pintu sedikit saja, maka dosa tidak akan ragu untuk segera masuk di dalam kehidupan kita. Apa itu pintu masuk di dalam kehidupan kita? Saya yang percaya, seringkali yang pertama menyerang kita adalah pemikiran-pemikiran kita. Dosa, amin, seringkali amin menggoda pemikiran-pemikiran kita. Dan itulah pintu menuju ke dalam hati kita. Iblis menggoda di dalam pikiran, mencari-cari celah untuk dapat masuk. Namun kenyataannya kita akan melihat ketika dosa sudah masuk, sangat sulit untuk kita mengendalikannya ketika dia sudah masuk di dalam hati kita. Karena dosa membawa konsekuensi dan upah dosa adalah maut. Kita melihat bagaimana Kain dengan kekuatannya sendiri kesulitan dalam menghadapi godaan dosa. Dan akhirnya membunuh Habel, adiknya. Ini peristiwa pembunuhan pertama yang Alkitab ceritakan. Kenapa, amin? Karena ketika dosa itu, amin, kita tidak mampu mengendalikan secara pribadi. Dan itulah yang dialami Kain, sehingga dia membunuh Habel. Kita lihat bagaimana dosa begitu berkuasa atas manusia. Dosa begitu menyerang pemikiran-pemikiran kita. Tantangan-tantangan, godaan-godaan, sangat-sangat senang sekali. Seperti kita merasakan sesuatu ketidakpuasan di dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa seperti hal-hal yang lain itu akan sangat menarik. Tetapi kenyataannya, amin, ketika dosa menguasai kehidupan kita, bukan hal yang menarik yang kita alami. Tapi seringkali penyesalan, kepasrahan. Ya udah terjadi begini, seperti tidak mau lagi mau melakukan sesuatu. Kita ingat, amin, bahwa ketika kita jatuh di dalam dosa, bukan berbicara mengenai jatuhnya, tetapi kita tidak mau keluar dari dosa tersebut. Kita tidak mau keluar. Itulah sebabnya kita senang, amin, kita bersyukur untuk Kristus Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, yang membuat kita semua dapat mengerti oleh kuasa yang Dia kalahkan, yaitu mengalahkan dosa dan maut. Mari membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus ayat 15. 1 Korintus ayat 15 sampai dengan 55, 58. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Namun meskipun dosa sudah dikalahkan, bukan berarti ya dosa itu sudah tidak akan menggoda kita, sudah tidak akan ada di dalam kehidupan kita. Tapi kita lihat, amin, apa pekerjaan dosa? Mengintip di depan pintu, mencari peluang untuk bisa masuk, terutama apabila kondisi hati kita tidak baik. Kita mencari celah di dalam pemikiran kita. Itu sebabnya kita harus
memagarinya dengan firman Tuhan, yaitu tentang perisai iman. Di dalam Efesus 6 ayat 16 firman Tuhan berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ini firman Tuhan berkata. Dan kalau sempat, kalau kita sudah berada atau kita kalah, artinya kita sudah berada di dalam dosa, pintu hati kita berhadapan dengan dosa, maka jalan keluarnya adalah berbicara tentang nilai pertobatan dan mengakui dosa kita. Maka Yesus menjadi penguasa hati kita, akan mengusir dosa tersebut dari kehidupan kita. Kita akan membuka di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9. 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Mungkin Anda bisa baca kepada kita satu ayat sebagai ayat penutup. Satu Yohanes 1, ada yang baca? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kalau kita sudah merasa tidak jatuh di dalam dosa, mari kita mengaku. Karena kita memiliki Tuhan yang setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ingat, dosa lebih mudah dikuasai ketika berada di depan pintu. Ini adalah berbicara mengenai prinsip yang kita lihat di dalam Alkitab. Mungkin saudara, amin, senang sekali kalau mungkin saudara pertama kali bekerja dan biasanya ada suatu negosiasi sebelum saudara bekerja. Mungkin ditentukan di situ gaji, mungkin di situ ditentukan jam kerja, mungkin di situ ditentukan hal-hal yang lain, apa hak dan kewajiban. Bayangkan, amin, ketika saudara sudah masuk ke dalam perusahaan tersebut, saudara tidak mengerti berapa penghasilan saudara, bagaimana jam kerja saudara, pasti saudara akan merasakan keputusasaan, kok tidak sesuai. Dan itulah agak sulit bagi kita. Tetapi hal penting, amin, di dalam iman percaya kita, ketika dosa sudah mulai menyerang pemikiran-pemikiran kita, disitulah kita mau menggunakan perisai iman. Saya ingat, amin, ketika saya akan melangsungkan pernikahan atau membangun hubungan dengan istri saya, seperti saya bernegosiasi, saya berbicara mengenai tentang kehidupan saya, supaya, amin, jangan ada penyesalan nantinya. Jangan seperti kok tidak sesuai. Saya berbicara mengenai saya berasal dari daerah, saya memiliki penghasilan ini, dan saya adalah baru, petobat baru di gereja. Saya mau melakukan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya akan mau menjawab panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan kita akan menikah sederhana, kita akan mau melayani Tuhan. Dan kami bernegosiasi, dan saya cerita, dan dia juga bercerita tentang hal apa yang ada di dalam kehidupannya. Dan ketika berlanjut, hal itu akhirnya tidak menjadi suatu beban. Dan apa yang terjadi ketika dibicarakan dan dalam perjalanannya tidak seperti apa yang kita rencanakan awalnya. Kami jatuh di dalam dosa, jauh dari pelayanan, keluarga seperti berantakan.
Tapi puji nama Tuhan, amin. Kami kembali, amin, merenungkan apa arti hidup kami ini, amin. Apa tujuan awal ketika mau melangkah sebelumnya. Saya ingat sekali, amin, ketika rally di Malaysia, seperti seperti ada sesuatu yang berbicara. Apa yang kamu lakukan di Malaysia? Apakah kamu hanya sekedar liburan? Apakah kamu hanya sekedar senang-senang? Kamu, amin, jawab lagi. Lihat untuk pekerjaan Tuhan. Hal ini, amin, penting bagi kita ketika tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita membuka peluang dosa masuk di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam kisah dari awal, Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa, dan peluang tersebut mulai datang menyerang anak-anaknya. Apa yang terjadi? Nilai pembunuhan ada, jauh dari Tuhan, menyerang pemikiran, dan tidak mendapatkan hal yang berkenan kepada Tuhan. Jangan dianggap suatu gampang untuk kita berbicara mengenai sesekali aja, saya mau coba-coba saja. Maka biasanya hal-hal ini akan menjadi jauh lebih sulit untuk diselesaikan apabila dosa sudah masuk di dalam kehidupan kita dan akan mengakibatkan kekecewaan dan terhilang dari rencana Tuhan. Sekali lagi, amin, saya ingatkan kita di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dan senjata. Perisai iman adalah persekutuan kita, doa kita, dan berada di dalam rencana Tuhan. Dan tadi malam Pastor Jen mengingatkan kembali bahwa bukan Gereja Portal House tidak ada kegiatan. Kok banyak sekali kegiatan-kegiatan ibadah. Sampai ibadah aja setiap minggu bisa 2 kali ada rapat. Dan belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Ini adalah melatih kita untuk kita terfokus untuk di dalam perkara-perkara Tuhan. Ini adalah baik dan sehat bagi kita. Apalagi kita masuk di dalam majang teknologi yang membawa kita terpengaruh dengan kesibukan kita sendiri, kesenangan kita sendiri, hobi kita sendiri, kesukaan kita sendiri, segala sesuatu. Tapi penting bagi kita ketika dosa datang hendak menyerang kita di depan pintu, mari kita menutupnya dengan perisai iman. Dan saya percaya di tempat ini, amin, kita mengerti apa itu tentang dosa, yaitu pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dan kita mau, amin, menumbuhkan di dalam kehidupan kita bahwa apapun keadaan, apapun masa sulit yang kita hadapi, apapun tantangan-tantangan yang datang menyerang kita, pemikiran-pemikiran kita, mari kita tetap menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Kita tidak mau, amin, memberi peluang sehingga kita tetap berpegang teguh di dalam janji Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Hubungan keluarga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, dan segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan melahirkan. Terima kasih ya Bapa, Engkau berbicara mengenai dosa dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa perkara-perkara dosa ini seringkali, amin, seperti ada perubahan yang selalu mengintip di depan pintu, menggoda kami dengan segala apa yang ada di dalam kehidupan ini. Ketika Yesus dicobai di padang gurun,
Allah berbicara mengenai roh Yesus dibawa ke tempat yang tinggi. Dan kita lihat iblis menawarkan, memberikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia, asalkan Yesus sujud dan menyembah. Kita lihat di situ. Yesus berbicara mengenai firman Tuhan. Dia menggunakan perisai iman. Demikian juga kalau kita lihat kisah Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka dipaksa untuk sujud menyembah patung buatan raja. Tapi mereka tidak mau melakukan. Bagaimana dengan kita di tempat ini? Ketika godaan datang menyerang kita, seperti berada di depan pintu, apakah saudara membuka atau saudara menggunakan perisai iman? Itu adalah pilihan. Tapi kebenaran akan firman Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, berbicara mengenai dosa adalah Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak mau ciptaannya menjadi pribadi-pribadi yang tercela. Tapi Tuhan mau membangun di dalam iman percaya, sehingga ciptaannya menjadi kemuliaan bagi namanya, menjadi pribadi-pribadi yang sempurna di dalam rencana yang indah di dalam kehidupan. Mungkin saudara pada saat ini jatuh di dalam dosa. Saudara tidak berdaya. Saudara ingin lepas, tapi saudara tidak berdaya. Saya mau katakan, firman Tuhan mau menolong saudara. Tuhan berkata mengangkat saudara. Marilah kepada. Kalau saudara ingin mau mendapatkan hidup baru, pertobatan yang baru, yang hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan saudara ingin meninggalkan dosa-dosa, baik menyerang pemikiran-pemikiran, mungkin ada perbuatan-perbuatan yang saudara yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan saudara mau meninggalkan sana, bukan untuk mempermalukan saudara, tapi berbicara mengenai janji Tuhan. Silakan angkat tangan saudara, dan saya akan mendoakan saudara di tempat ini. Kalau itu saudara, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya telah jauh dari, saya telah hidup jauh lari daripada-Mu Tuhan. Saat ini saya mengambil keputusan. Saya percaya Engkau tidak membiarkan saya jatuh, Tuhan. Kalau itu saudara, silakan angkat tangan saudara, setiap mata, kepala dipejamkan. Ini adalah berbicara hubungan saudara dengan Tuhan. Kalau tidak ada, amin. Saya mau katakan kepada kita semua di tempat ini yang hadir, sehat bagi kita mendengarkan firman Tuhan, supaya jangan ada peluang-peluang yang akan masuk di dalam pemikiran kita, sehingga pintu dosa bisa masuk di dalam hati kita dan menyerang kita sehingga kita menjadi lemah. Tapi kabar baik, kita telah mendengarkan bahwa kita harus memiliki perisai iman. Kita harus membangun hubungan kita lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau berdoa supaya kita terkoneksi di dalam Dia. Kita mau membaca firman-Nya supaya iman kita bertumbuh, dan kita mau tetap berada di dalam persekutuan untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin pada saat ini saudara ingin mengambil komitmen untuk mau melakukan lebih lagi, untuk Tuhan mau pakai kehidupan saudara, untuk saudara mau melimpahkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Altar dibuka pada saat ini. Maju di altarnya Tuhan. Ambil waktu berdoa.
Terima kasih Tuhan. Saya tidak mau si iblis itu datang menyerang pribadi saya. Saya tidak mau Tuhan, saya teralih daripada-Mu. Tuhan tolong saya, mampukan saya untuk melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama-Mu. Mari kita maju ke depan, kita mau penuhi altar di tempat ini. Kita mau berdoa. Kalau saudara juga mau duduk di tempat duduk saudara, silakan. Kalau saudara mau maju ke depan, silakan. Bawa itu pergumulan saudara, bawa itu di hadapannya. Katakan, Tuhan, beri aku kekuatan. Saya mau Tuhan hidup di dalam Engkau. Karena saya tahu Tuhan ini adalah masa-masa sulit yang terjadi di dalam kehidupan. Tapi saya tidak mau membiarkan iblis menguasai hidup saya. Saya tidak mau dosa menguasai hidup saya. Saya mau hidup benar di dalam Engkau. Saya mau Tuhan Engkau hadir dalam hidup saya. Saya tidak mau Tuhan ada kutuk dosa terjadi di dalam generasi-generasi saya berikutnya. Saya tidak mau Tuhan ada kutuk dosa dalam kehidupan anak-anak saya. Katakan di hadapan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan saat ini. Perkarakan ini. Mari kita ambil waktu yang terbaik sebelum kita meninggalkan tempat ini. Kita mau kebenaran dan firman Tuhan itu menolong, menyertai kita. Kuasa Tuhan yang berkat memenuhi kehidupan kami Tuhan di dalam jamaah anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk hati yang terfokus Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Mari kita berdiri bersama. Kita akan beribadah dulu. Ini untuk ibadah kita. Kalau saudara ingin menyumbangkan lagu, saudara ingin datang di gereja kita yang ada di Puri mendukung pelayanan Pastor, mari amin. Kita berkomunikasi di grup, atau bisa japri saya. Kita mau memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terpujilah nama-Mu di atas segala nama. Terima kasih Tuhan untuk hadir-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Engkau begitu baik Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kami merasakan suatu hal yang baru untuk menumbuhkan iman percaya kami. Kami lemah Tuhan. Seringkali dosa datang menyerang kehidupan kami. Tapi kami mengerti ya Bapa, bahwa kami perlu perisai iman. Yaitu hubungan kami di dalam Engkau dan kebenaran akan firman-Mu yang ada di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Dan kami rindu Tuhan untuk memberi yang terbaik di dalam apa yang ada di dalam kehidupan kami. Dan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Saatnya kami meninggalkan tempat ini ya Bapa. Tibakan kami ke rumah kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah anugerah-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau berkati makanan minuman kami Tuhan saat kami fellowship. Berkati ya Bapa, biar segala sesuatu kami kembalikan bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap pekerjaan kami Tuhan, rumah tangga kami, usaha kami, dan segala sesuatu Tuhan. Untuk kami tetap memiliki hati yang terfokus Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami membuka hati Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.